Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Safira Andriani dengan NIM 13020230029 kelas B1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban asistensi 1 dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi kita run dulu. Nah, di sini menu utamanya ada tambah pasien, menu rawat inap, sama menu rawat jalan. Yang pertama tambah pasien, ini inap, kategori inap, lalu nama pasien misalnya Mark, lalu umur misalnya 20, hari dirawat 5, lalu kita tambah satu pasien lagi dengan kategori inap, namanya misalnya Yari, umur 20, ini hari dirawat 3. Setelah itu kita akan memilih menu dari rawat inap. Kita pilih nomor 2. Nah, di sini kita bisa lihat ada menu baru, yaitu menu rawat inap. Di sini lihat pasien, update, hapus, dan kembali. Kita pilih nomor 1 untuk melihat pasien rawat inap. Di sini sudah muncul. Lalu misalnya kita mau mengupdate, kita pilih nomor 2. Di sini kita masukkan nomor pasiennya, misalnya nomor 1. Kita mau nama barunya, kita kasih namanya sama aja, umurnya misalnya diupdate menjadi 21, lalu hari dirawatnya misalnya jadi 4. Kita bisa lihat lagi di sini datanya sudah terubah. Lalu misalnya kita ingin menghapus, kita pilih nomor 3, lalu pilih nomor yang akan dihapus datanya, misalnya nomor 2. Lalu kita bisa lihat apakah datanya telah terhapus. Di sini sudah terhapus ya. Lalu kita pilih 0 untuk kembali ke menu awal. Nah, di sini misalnya kita pencet nomor 3 atau pilih nomor 3 untuk melihat misalnya pasien dari rawat jalan. Itu tidak ada pasien karena datanya belum diisi. Begitu juga misalnya kita mau update atau mau hapus, itu juga tidak akan muncul. Jadi kita kembali dulu. Misalnya kita tambah untuk pasien rawat jalannya. Misalnya di sini kita pilih jenis pasien jalan, lalu nama pasiennya misalnya Jahyun, lalu umurnya misalnya 25 tahun, jadwal kontrol misalnya hari Senin lewat 20 misal. Lalu misalnya di sini kita pilih menu ketiga, yaitu menu rawat jalannya. Di sini nomor 1 untuk lihat pasiennya. Di sini pasien rawat jalannya sudah masuk datanya, yaitu nama Jahyun, umur 25, dan jadwal kontrolnya hari Senin jam 20. Lalu untuk update kita pilih 2, pilih nomor pasiennya lagi. Setelah itu nama barunya mungkin kasih sama saja Jahyun, umurnya 25, jadwal kontrolnya kita ubah menjadi hari Kamis jam 16. Di sini untuk kita bisa lihat lagi pasiennya. Di sini pasiennya sudah terubah datanya, jadwal kontrolnya menjadi hari Kamis jam 16.00. Lalu untuk menghapus, kita pilih nomor 3, pilih nomor yang akan dihapus, maka data berhasil dihapus. Bisa dilihat dengan nomor 1 datanya tidak ada. Lalu untuk kembali kita bisa tekan 0 untuk kembali ke menu awal, dan untuk keluar kita juga bisa tekan 0 lagi. Maka itulah tadi hasil run dari program yang telah saya buat. Nah, untuk penjelasannya, yaitu di sini menerapkan dari modul 1 sampai modul 3. Modul satunya misalnya di modul 1 itu memuat tentang bagaimana tipe data, pengkondisian, dan perulangan. Di program ini ada pengkondisian tipe data yang dipakai, misalnya tipe data yang sering dipakai itu adalah integer sebagai tipe data primitif, dan ada juga string sebagai tipe data referensi. Dan untuk
pengkondisiannya di sini ada if else. Jika ketika satu kondisi telah memenuhi, maka kondisi ini akan dijalankan. Namun apabila kondisi lain yang dipenuhi, maka kondisi lainnya yang akan dijalankan. Lalu untuk perulangan di sini misalnya ada while. Jadi ketika setelah semuanya yang dijalankan, bisa kembali lagi ke awal sampai kondisinya itu bernilai false. Lalu di modul 2 itu membahas tentang bagaimana array dan method. Nah, di sini digunakan array juga. Di sini digunakan array untuk menyimpan datanya. Lalu ada array list di sini. Nah, di sini array list untuk menyimpan data dari pasien. Lalu untuk metodenya, contohnya itu di program ada yang ini. Di sini pakai metodenya. Ini ada private void hapus, ada juga yang private void update, ada private void tampilkan, dan ada public void menu rawat jalan. Lalu untuk di modul 3 itu membahas mengenai kelas. Di sini kita menggunakan banyak kelas, ada kelas pasien, ada kelas rumah sakit, ada kelas rawat jalan, ada kelas rawat inap. Nah, di sini ada nama kelas. Nah, di sini ada nama kelas. Nama kelasnya, ini objeknya, dan ini nama kelasnya. Ini untuk contoh penerapan dari objek. Setelah itu di modul 4 itu membahas tentang adanya overriding, ada access modifier, sama inheritance. Nah, di overriding itu ada diterapkan di sini, ini override. Di sini juga ada override. Nah, sini override. Jadi overriding itu apa? Overriding itu adalah metode ketika sebuah subclass turunannya mengimplementasikan ulang atau memodifikasi suatu metode yang sudah ada di superclass. Sudah ada di superclass atau induknya dengan nama atau nama dan parameter yang sama. Nah, seperti itu penjelasan saya mengenai modul 1 sampai dengan modul 4. Untuk keluhan saya mengenai mata kuliah pemrograman berorientasi objek, hal apa yang saya tidak mengerti itu. Jadi saya merasa di mata kuliah ini alurnya terlalu cepat, sehingga kadang saya susah untuk mengejar. Apalagi bukan hanya mata kuliah ini yang harus saya pelajari, tapi banyak mata kuliah lain yang saya harus pelajari berserta dengan berbagai tugas yang ada. Jadi saya merasa kesulitan dalam mengejar dari materi-materi yang ada. Terkadang saya juga masih kurang mengerti dari cara penjelasan atau penggunaan bahasa dari dosen ataupun aslep yang kadang bahasanya masih
sedikit susah untuk masuk di otak saya, sehingga saya harus belajar ulang lagi. Tapi ketika di lab itu karena bahasanya saya tidak sempat untuk belajar ulang lagi, sehingga kadang saya merasa kesulitan di bagian situ. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.